Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertanyaan di balik layar. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu Mas Irfan Sulistyo. Kali ini kita akan membahas apa, Mas? Ya, untuk kesempatan malam hari ini kita akan membahas kegiatan yang dilakukan teman-teman semua, baik ketika di rumah saja, ketika situasi pandemi COVID-19 atau COVID-19 ini apa saja yang dilakukan. Nah, kita akan bahas bersama-sama seperti itu. Oke, Mas Irfan, untuk pertanyaan yang pertama yaitu tentang pada saat pandemi kayak gini banyak sekali orang yang beralih profesi karena pandemi juga menimpa pada semua lini dari masyarakat kalangan atas sampai bawah. Untuk itu semua diwajibkan di rumah aja dan pada mempunyai ide untuk jualan online. Untuk Mas Ipan sendiri tanggapannya gimana tentang jualan online? Ya, terkait jualan online itu menurut saya suatu kegiatan yang relatif mudah dilakukan dan itu dilakukan di mana saja pun tidak masalah, dan itu memang salah satu kegiatan yang cocok dilakukan ketika teman-teman semua itu di rumah saja dan sesuai dengan anjuran pemerintah ketika pandemi ini menjangkit Indonesia. Ya, memang salah satu alternatif kegiatan yang dapat dilakukan yaitu jualan online, karena mengingat dampak dari virus corona atau COVID-19 ini memang sangat terasa sangat berat sekali ya, terutama untuk kalangan masyarakat yang relatif bawah yang pekerjaannya itu tidak bisa dilakukan di rumah, dan kebanyakan juga teman-teman yang sudah bekerja di tidak di sektor pemerintahan itu kebanyakan terkena PHK. Jadi salah satu cara untuk tetap menghasilkan uang atau mendapatkan uang yaitu dengan cara jualan online, dan menurut saya itu sangat cocok dan relatif mudah dilakukan seperti itu. Oke, ya Mas Ipan, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mas Ipan sendiri ini kan juga lagi work at home atau bekerja dari rumah. Untuk kesibukan Mas Ipan sendiri apakah juga ikut jualan online atau mempunyai ide untuk bisnis yang lain atau gimana yang menghasilkan uang saku untuk pada kegiatan saat pandemi ini, Mas Ipan? Ya, untuk kegiatan yang sudah saya lakukan selama pandemi ini mungkin belum terlalu banyak ya Mas, soalnya saya sendiri juga masih ada tanggungan yaitu kuliah dan sudah semester tua, hitungannya itu semester 6. Untuk kegiatan yang sudah saya lakukan itu kemarin ketika awal-awal virus corona ini menyerang Indonesia, saya sudah melakukan kegiatan yaitu jualan gembel, dan itu juga saya lakukan lewat online yaitu via WhatsApp. Saya share ke grup-grup, saya share ke story, dan alhamdulillah peminat dari gembel itu lumayan banyak, bahkan sampai ke luar daerah saya, yaitu luar kecamatan, bahkan sampai ada yang dari luar Kulon Progo itu pengen pesen, tapi kan karena kondisi yang seperti ini tidak memungkinkan untuk saya mengantarkan gembel ke luar daerah, apalagi untuk gembel sendiri itu tidak termasuk makanan yang tahan lama ataupun frozen food yang bisa dimasukkan dalam kulkas dan tahan lama. Jadi ya harus segera diantar, kemudian untuk segera diproses atau segera dimasak seperti itu, digoreng. Nah, itu awalnya saya berjualan gembel, terus
karena kesibukan tugas-tugas dari kuliah dan kuliah online, jadi kegiatan menjual gembel saya pending sampai saat ini. Saya pending terus karena alhamdulillah kuliah sudah selesai, UAS juga sudah selesai. Kemarin saya sudah mencoba untuk membuat bonsai dari tanaman kelapa. Saya melihat tutorial di YouTube, kemudian tertarik untuk mencoba mempraktekkan. Entah besok hasilnya seperti apa, semoga berhasil, dan jika nanti berhasil dapat berkembang dan semoga bisa saya sebarkan ilmu yang sudah saya dapat dari YouTube tadi. Dan untuk teman-teman yang lain semoga juga mempunyai kegiatan positif seperti saya, tidak hanya gelundang-gelundung di kamar saja seperti itu. Oke Mas Ipan, ada hal yang menarik dari Mas Ipan yaitu tentang bonsai tadi. Saya masih ada pertanyaan mengganjal tentang bonsai. Mas Ipan itu dapat ide dari YouTube, dapat apa ya? Dapat tutorial dari YouTube. Apakah Mas Ipan pada saat itu terus wah 100% saya mau melakukan hal itu, ataukah berpikir wah kayak rada angel ngono anggone golek barange buat bibit-bibitnya, atau gimana Mas Ipan untuk masalah itu? Monggo. Ya, untuk bonsai itu sendiri pertama kali yang saya pikirkan itu bukan kendalanya ya Mas, tapi keinginan saya sendiri untuk mencoba mempraktekkan itu. Karena memang saya sendiri itu di rumah tidak ada kegiatan selain kuliah online. Saya tidak ada kegiatan, kegiatan saya cuman di kamar saja, gelundung-gelundung, buka-buka sosial media, bahkan sampai bosan. Nah, akhirnya suatu malam saya dapat wangsit, yaitu ketika buka YouTube saya melihat ada tutorial cara bikin bonsai kelapa. Akhirnya saya tertarik, saya lihat ternyata nggak begitu sulit tutorialnya di YouTube itu, dan di sekitar rumah saya sendiri juga banyak pohon kelapa, bahkan bibitnya juga banyak. Jadi itu salah satu faktor yang mendorong saya untuk melakukan atau mempraktekkan cara membonsai pohon kelapa seperti itu. Dan jujur saya sudah ada banyak pikiran atau keinginan selain membonsai kelapa, tapi itu keinginan yang lainnya yaitu saya ingin mencoba ternak ikan kutuk atau ikan gabus. Itu sudah ada di pikiran saya, tapi saya rasa itu terlihat sulit, dan terkait nantinya untuk pemasaran dan lain-lain, saya juga belum memiliki channel. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat bonsai kelapa terlebih dahulu. Nanti jika berhasil mungkin saya bisa mencoba ternak ikan kutuk dan ikan gabus seperti itu, karena menurut saya prospek dari ternak ikan kutuk atau ikan gabus itu sangat cerah seperti itu Mas. Oh ya, makasih Mas Ipan. Ini kan tanaman bonsai, setiap kegiatan itu pasti ada algoritmanya, peraturan. Apakah algoritma atau treatment perawatan bonsai sendiri itu seperti apa Mas Ipan? Ataukah harus ada penyiraman khusus 3 hari sekali, ataukah harus ada vaksinisasi dan lain-lain Mas Ipan? Mohon penjelasannya. Ya, untuk treatment dari penanaman bonsai kelapa ini relatif tidak terlalu sulit Mas. Jadi ada beberapa treatment untuk supaya bonsai yang dihasilkan itu bagus dan juga menarik. Nah, yang pertama itu terkait penyiraman. Nah, untuk penyiraman itu relatif sama seperti kita menanam baik tanaman hias maupun tanaman yang lainnya. Cuman untuk treatment khususnya itu ketika teman-teman ingin menghasilkan bentuk bonsai kelapa yang seperti apa. Nah, saya lihat itu ada bonsai yang bentuk batoknya itu nungging, ada yang
ditanam, ada pun batok kelapa yang melayang dan akarnya itu yang ditanam di dalam pot, dan bahkan ada yang tempurungnya itu digambar karakter hewan, ada yang lukisan binatang dan lain sebagainya. Dan ketika teman-teman ingin menghasilkan daun yang cantik, yang kecil, tidak besar, itu ada treatment khususnya, yaitu dengan treatment sayat mawar. Nah, ini dilakukan ketika tunas itu sudah tumbuh dan hampir menumbuhkan daun. Nah, itu kita treatment batang-batang yang tidak cocok, kita sayat mawar. Dan ini treatment khusus ini untuk menghasilkan itu tadi, daun yang relatif cantik dan kecil. Dan untuk treatment batang, akar batangnya itu besar, itu juga ada treatment khususnya, yaitu kita harus dicek tiap hari ketika ada batang atau daun yang mau tumbuh yang itu dirasa jelek, kita lebih baik dihilangkan saja, seperti itu. Dan untuk kedepannya ya cuman seperti itu, kita harus sabar merawatnya, seperti itu untuk treatment perawatan bonsai kelapa. Oh, oke, itu lur, treatmentnya menarik sekali. Untuk Mas Ipan sendiri, atau apakah sudah ada niatan untuk kali ini? Kan lagi pada awal itu baru permulaan dari usaha sendiri. Untuk kedepannya, apakah Mas Ipan sudah berpikir untuk mempunyai cita-cita untuk memberdayakan masyarakat sekitar untuk membuat tanaman bonsai, ataukah setor tempurung kelapa ke rumah Mas Ipan untuk Mas Ipan bonsai dan dipasarkan oleh masyarakat itu sendiri, atau akan didirikan usaha untuk Mas Ipan sendiri dan keluarga? Ya, untuk terkait itu saya berharap terutama untuk diri saya sendiri, semoga saya tetap konsisten gitu. Konsisten dalam artian merawat bonsai yang sudah saya tanam, saya harus rawat sampai memang benar-benar saya berhasil menciptakan bonsai kelapa yang saya inginkan. Untuk kedepannya, jika memang sudah saya berhasil terkait untuk mempekerjakan warga atau masyarakat sekitar, saya rasa itu menurut saya tidak berkeinginan seperti itu. Saya cuma berkeinginan jika saya berhasil, saya share ilmu yang sudah saya dapat, yang sudah saya praktekkan, saya bagikan ke teman-teman semua, agar teman-teman semua juga bisa mencoba di rumah masing-masing, seperti itu. Dan saya harapannya juga kalau memang bonsai kelapa ini banyak peminatnya, mungkin bisa saya jual belikan, dan baik itu secara online maupun secara teman ke teman atau lewat media atau sosial media yang lainnya, seperti itu. Oke Mas Ipan, ini mengenai media sosial ya Mas Ipan. Mas Ipan ini kan seorang mahasiswa, mempunyai pikiran yang lebih cemerlang. Apakah Mas Ipan untuk saat ini sudah kepikiran membuat channel tentang bonsai? Kan pada saat pandemi ini banyak sekali yang membuat channel, entah itu channel gaming, apakah channel pembahasan yang lainnya, apakah apa. Untuk Mas Ipan sendiri, apakah sudah kepikiran tentang hal itu Mas Ipan? Ya, untuk membuat channel untuk saya sendiri masih belum kepikiran Mas, soalnya saya sendiri juga masih tahap belajar untuk membonsai kelapa ini. Jika nantinya saya pun sudah berhasil membonsai kelapa, saya rasa saya tidak berkeinginan untuk membuat channel terkait cara membuat bonsai kelapa, karena saya lihat di YouTube itu sudah banyak sekali channel yang membuat konten yang dalamnya itu isinya seperti itu. Tetapi untuk konten-konten yang lainnya, saya salut sama teman-teman yang ketika di rumah saja teman-teman itu tetap kreatif gitu. Teman-teman membuat channel,
atau membuat konten-konten, entah itu konten lucu, entah itu konten tutorial, entah itu konten memasak ataupun konten yang lainnya. Saya bangga sama teman-temannya seperti itu, tetap kreatif walaupun di rumah saja. Dan saya juga ketika di rumah saja pun saya juga berhasil membuat beberapa video. Tetapi untuk video yang saya buat itu konten-konten yang relatif nyeleneh gitu mas, kocak seperti itu, belum ada konten yang mendidik. Dan kan saya juga jurusan kuliahnya pendidikan, tapi malah konten yang saya buat itu malah jauh dari kata pendidikan, justru malah nyeleneh dan enggak mendidik sama sekali, seperti itu mas. Iya Mas Ipan, saya juga sudah lihat pada beberapa kesempatan kemarin. Saya tuh penasaran stalking IG-nya Mas Ipan. Dalam IG Mas Ipan itu banyak sekali postingan pembuatan video lucu, apakah ide-ide yang lain. Terutama Mas Ipan juga pintar dalam menyusun konten pembuatan video lucu. Apakah Mas Ipan belum kepikiran untuk konten lucu tersebut Mas Ipan upload ke dalam YouTube, begitu Mas Ipan? Ya, terkait konten yang sudah saya buat untuk upload YouTube itu sebenarnya ada keinginan seperti itu, cuman untuk pembuatan konten-konten yang selanjutnya ataupun yang sudah saya buat itu saya sendiri masih terkendala, baik itu terkendala dari segi alat dan juga terkendala dari segi teman-teman yang membantu. Karena jujur dalam pembuatan konten yang saya sudah lakukan itu saya membuat sendiri, bahkan ketika saya memvideo itu saya tidak menggunakan tripod maupun tongsis ataupun yang lainnya, cukup HP itu saya taruh di baik itu di meja ataupun di laptop ataupun di jendela. Jadi saya itu masih terkendala dalam pembuatan video itu, baik itu alatnya dan juga teman-teman yang membantu. Bahkan dalam editing pun saya masih harus belajar, karena memang editing saya itu masih tahap dasar, belum ada effortnya seperti itu. Ya Mas Ipan, begitu. Ini pertanyaan yang selanjutnya. Mas Ipan terakhir kali membuat konten tentang orang yang ngeyel, masih apel saat pandemi itu toh, yang dicegat orang ngarit. Bener. Ya, untuk ke depan apakah Mas Ipan sudah mempunyai pikiran untuk melanjutkan episode yang itu Mas Ipan, ataukah ada keinginan untuk membuat konten lain? Monggo Mas Ipan. Ya, untuk konten itu sudah ada gambaran saya ingin melanjutkan, karena dari sekian konten yang sudah saya buat itu, konten yang terakhir itu menurut saya yang paling mendidik, seperti itu. Ada pesan yang ingin disampaikan, terutama pada teman-teman yang masih sering apel ke pacarnya seperti itu di saat kondisi yang tidak memungkinkan seperti ini. Itu menurut saya sangat menarik karena juga mendidik dan ada pesan khusus yang ingin disampaikan ke teman-teman yang menonton konten tersebut. Dan untuk kedepannya insya Allah akan saya lanjutkan menjadi konten yang bermanfaat, semoga dapat berjalan hingga berepisode-episode yang banyak seperti itu. Oke Mas Ipan, kan pada sebuah YouTube atau untuk Anda sendiri kan pembuatan konten sementara untuk ini upload IG dulu kan ya. Untuk Mas Ipan, suka dukanya dalam membuat konten itu bisa diceritakan Mas Ipan, ataukah harus jatuh beneran ke sawah atau nabrakin motor ke batu terus motornya ya juga ikut rusak, atau yang lain Mas Ipan? Ya, untuk suka duka yang sudah saya alami ketika dalam pembuatan konten itu banyak sekali ya Mas, mulai dari terkendala alat,
mulai dari ditertawakan orang, bahkan orang rumah sendiri pun menertawakan saya ketika saya membuat konten yang nyeleneh seperti itu. Dan bahkan dari teman-teman juga banyak yang menganggap aneh, banyak sekali itu. Dan ketika dalam pembuatan konten yang jatuh itu juga butuh pengorbanan, kita harus benar-benar jatuh, kita harus merelakan baju kita kotor, entah motor kita juga kotor, entah motor kita ada yang rusak atau yang lainnya. Itu saya alami seperti itu, Mas. Bahkan dalam pembuatannya itu enggak gampang, kita harus berulang kali membuat video tersebut agar dirasa memang sudah benar-benar cocok. Pun ketika saya mengupload konten saya, baik itu di Instagram saya maupun di snap WA saya, itu komentar dari teman-teman yang sudah melihat apa yang sudah saya buat itu relatif terhibur seperti itu. Dan itu membuat saya sendiri tambah semangat, walaupun dalam pembuatannya itu banyak suka dukanya tadi. Dan saya harap untuk teman-teman semua itu tetap hargai konten kreator yang sudah membuat video, karena dalam pembuatan video itu teman-teman tidak tahu gimana suka dukanya. Jadi kita harus tetap menghargai konten kreator, karena walaupun itu teman-teman menganggap mudah, sebenarnya itu tidak mudah. Dan konten kreator itu berusaha memberikan hal yang menghibur, mendidik, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi tetap hargai konten kreator. Terima itu. Ya Mas Ipan, menarik sekali. Untuk tadi Anda juga bilang ditertawakan. Wah, ini kayaknya agak menyentil pada tanda kutip. Itu loh pikiran. Untuk Mas Ipan sendiri menanggapi dalam setiap usaha itu kan ada yang suka, ada yang tidak suka. Untuk Mas Ipan sendiri untuk menanggapi hater-hater yang sudah datang mengomen, wah ini video apa, wah ora jelas. Untuk Mas Ipan sendiri itu, untuk menanggapi itu sendiri gimana? Ya, untuk menanggapi teman-teman yang tidak suka ketika saya membuat konten, ya cukup simpel aja. Gini, jadi teman-teman yang tidak suka ya bodoh amat. Dari saya sendiri, saya menyikapinya bodoh amat. Toh ini saya membuat konten tujuannya baik, untuk menghibur, bukan. Ketika teman-teman tidak suka ya monggo, itu hak teman-teman semua. Dan saya juga bodoh amat akan hal itu, seperti itu. Dan malah hal-hal yang disampaikan teman-teman ketika tidak suka saya membuat video, malah saya jadikan sebuah motivasi ataupun semangat untuk saya lebih berkarya untuk kedepannya seperti itu. Dan saya rasa tujuan saya baik, jadi ya akan tetap saya lanjutkan seperti itu. Oke Mas Ipan, terima kasih atas waktu pada malam hari ini. Sama-sama. Untuk itu mohon kesan atau pesan terakhir untuk teman-teman semuanya, Mas Ipan, monggo, dari pembahasan kita yang awal sampai akhir ini, monggo. Ya, untuk pesan-pesan terakhir untuk teman-teman semua yang saat ini sedang di rumah saja, sedang berkegiatan, baik itu mungkin teman-teman berkegiatan mencoba menanam sesuatu, tanaman apa, terus ada teman-teman yang membuat konten, terus ada teman-teman yang menghias akuarium, ataupun teman-teman yang berkegiatan olahraga bersepeda. Ya itu monggo tetap teman-teman lakukan, teman-teman laksanakan dengan sesuai dengan passion teman-teman semua. Dan jangan teman-teman jangan ngelokro ketika ada tantangannya ataupun ada bisikan-bisikan, baik itu dari teman maupun dari tetangga. Tetap jadikan itu motivasi. Dan ketika teman-teman berkegiatan ya utamakan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah ketika
teman-teman berkegiatan di masa pandemi corona ini, agar teman-teman tetap sehat dan tetap bisa melanjutkan apa yang sudah teman-teman kerjakan seperti itu. Dan untuk teman-teman yang belum berkegiatan ya monggo, ayo teman-teman lakukan kegiatan yang positif, jangan hanya di kamar saja, hanya gelundang-gelundung, tidak melakukan hal positif. Itu menurut saya nggak ada manfaatnya. Lebih baik teman-teman itu mencoba hal-hal baru, hal-hal yang unik, hal-hal yang belum terpikirkan oleh orang sama sekali. Mari kita lakukan seperti itu. Dan teman-teman jangan langsung berorientasi ke uang ataupun hasil, tapi teman-teman harus berorientasi ke prosesnya terlebih dahulu, karena di setiap proses itu pasti ada pembelajaran yang nantinya dapat teman-teman jadikan pengalaman agar kedepannya itu lebih baik dan sesuai harapan yang kita inginkan seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua tetap semangat, tetap berkegiatan yang positif, dan jangan lupa protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah kita laksanakan. Dan semoga pandemi corona ini semoga lekas berakhir, kita kembali ke kegiatan yang normal dan dapat melakukan kegiatan yang sudah semestinya kita lakukan, baik itu kerja, kuliah, sekolah, dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Ipan, matur nuwun. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kita hanya membahas pada malam ini. Matur nuwun Mas Ipan. Ya, sama-sama. Sukses selalu nggih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Matur wabarakatuh. nuwun.